sini ada yang pertama meningkatkan pemahaman keluarga terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada memudahkan keluarga dalam mengevaluasi peluang dan potensi diri yang dimilikinya. Selanjutnya ada meningkatkan kemauan masyarakat dalam memecahkan masalah secara mandiri. Nah, di sini tuh juga kita menjelaskan tentang peran perawat dalam keperawatan keluarga. Itu kita ada 4, yaitu pertama pelaksanaan, pendidikan, terus konselor, sama kolaborator. Yang pertama itu pelaksanaan. Perawat memberikan asuhan keperawatan secara menyeluruh dari pengkajian hingga evaluasi. Tindakan mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk membentuk klien mandiri dalam aktivitas sehari-hari. Untuk bidang pendidikan, perawat mengedukasi individual atau keluarga dengan mengidentifikasi kebutuhan perancang dan melaksanakan pendidikan kesehatan agar klien mampu menerapkan perilaku hidup sehat secara mandiri. Terus untuk konselornya, perawat memberikan bimbingannya dan konseling agar individual atau keluarga mampu mengatasi masalah kesehatan dengan memanfaatkan pengalaman sebelumnya. Kolaboratornya itu perawat bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mengatasi masalah kesehatan keluarga secara tepat. Selanjutnya kita dari konsep anak usia prasekolah. Anak usia prasekolah definisinya yaitu anak usia 3-6 tahun yang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Pada tahap ini, pemantauan terhadap fungsi panca indera, sistem penerimaan rangsangan, dan kemampuan motorik sangat penting. Hal ini diperlukan agar anak siap belajar dan berkembang. Dan anak usia prasekolah ini disebut juga dengan masa golden age. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan anak prasekolah tinggi badan bertambah sekitar 6,5 sampai 7,8 cm per tahun. Untuk anak 3 tahun itu kurang lebih 96,2 cm, anak 4 tahun kurang lebih 103 sampai 137 cm, anak 5 tahun kurang lebih 108,5 cm. Untuk berat badannya per tahun itu akan naik 2,3 kg. Untuk anak 3 tahun kurang lebih 14,5 kg untuk badan idealnya, dan anak untuk 5 tahun itu kurang lebih 18,6 kg. Pertumbuhan tulang itu juga naik kurang lebih 5 sampai 7,5 cm per tahun. Dan lemak bayi akan berkurang, otot berkembang akan lebih kuat dan dewasa, sehingga rahang atas lebar sebagai persiapan tumbuhnya gigi permanen kurang lebih usia 6 tahun. Di sini ada perkembangannya. Yang pertama yaitu perkembangan otak anak. Perkembangan otak anak ini selama 5 tahun pertama, perkembangan otaknya lebih cepat, intensif terhadap pengaruh eksternal atau di lingkungannya. Dan yang kedua itu ada perkembangan psikososial. Anak mempunyai rasa ingin tahu, terus juga kepo sama antusias untuk mempelajari hal-hal baru. Dan anak juga dapat memahami mana yang benar dan salah. Lalu yang ketiga ada perkembangan kognitif, yaitu anak memahami konsep perhitungan dan mulai terlibat dalam permainan fantasi dan khayalannya. Lalu yang keempat ada perkembangan moral dan spiritual, yaitu orang tua harus mengajarkan anak untuk tidak ringan tangan dan mengajak anak untuk beribadah supaya anak merasa lebih tenang dan nyaman dalam suasana spiritualnya. Selanjutnya kelima itu ada perkembangan keterampilan motorik kasar. Biasanya anak ini gesit sambil berdiri, berjalan, berlari, dan melompat. Dia bisa naik turun tangga dan berjalan maju dan mundur dengan mudah. Selanjutnya ada perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus ini biasanya anak mampu mengenakan sepatu, makan sendiri, membersihkan gigi sendiri. Lalu ada perkembangan sensorik
genetik itu contohnya gini, kalau misal kita punya orang tua yang kulitnya sedikit sawo matang, besar kemungkinan kita juga suatu saat atau ketika dilahirkan juga kulitnya akan jadi sawo matang juga. Nah, yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bagaimana lingkungan si anak prasekolah itu mempengaruhi dia, apakah lingkungannya positif, terutama lingkungan berbeda ya, atau negatif. Terus selanjutnya ada faktor biologis, ada faktor fisik juga sangat mempengaruhi ya. Terus ada faktor psikososial, faktor keluarga, dan ada kesehatan. Selanjutnya ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ada yang pertama gangguan bicara dan bahasa, yang kedua ada cerebral palsy. Pasti teman-teman udah tahu ya cerebral palsy. Lalu ada Down syndrome atau kelainan dari sindrom. Lalu selanjutnya ada perawakan pendek. Atau selanjutnya ada gangguan autisme, ada retardasi mental. Lalu yang terakhir ada gangguan pengusahaan perhatian dan hiperaktivitas atau GPP. Selanjutnya di sini ada kasus wanita usia 35 tahun dan jemaah 30 tahun memiliki seorang anak bernama Ananda R yang berusia 3 tahun 4 bulan. Saat harus melakukan pengkajian didapatkan data bahwa Ananda R sering menangis dan tantrum jika keinginannya tidak dituruti. Wanita dan jemaah bekerja sebagai pegawai bank dan Ananda R sehari-hari diasuh oleh pengasuh sehingga apapun keinginannya selalu dituruti. Didapatkan data bahwa Ananda R memiliki bobot 28 kilo dengan tinggi badan 88 cm. Saat dikaji lebih dalam kebutuhan makan, Ananda R selalu memiliki lauk-lauk dari warung yang ada di lingkungan rumahnya. Ananda R juga disediakan snack susu kotak rasa coklat 125 ml sebanyak 5 buah per hari dan snack instan lainnya. Kegiatan Ananda R sehari-hari menonton TV dan sesekali bermain dengan temannya. Terus ini pembagiannya, pertama ada nama puskesmas, ada puskesmas Cipanas, nama perawat Nona S, nama registrasinya 1234578, tanggal pengkajian 12 April 2025. Di sini ada nama kepala keluarga yaitu Bapak, alamat rumah, lalu ada pekerjaan pegawai bank, agama dan suku Islam, suku Jawa, bahasa sehari-hari bahasa Indonesia. Yang kelas atau PNS kata terdekat ada puskesmas, jaraknya itu 1 km. Lalu ada alat transportasinya, mobil, status kelas sosialnya menengah ke atas. Di sini ada data anggota keluarga. Pertama ada anak R di sini umur 3 tahun 4 bulan, jenis kelamin laki-laki, suku Jawa, pendidikan terakhir belum, pekerjaan saat ini belum, status gizi, berat badan 28 kilo, tinggi badan 88 cm, BMI-nya 36. Di sini ada di TV, tekanan darahnya 100/70 mmHg, nadinya 90 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, P-nya 22 kali per menit. Lalu selanjutnya ada status imunisasinya. Di sini dilihat status imunisasinya lengkap. Ada hepatitis B dan A, ada PCV, influenza, BCG, polio, DPT, dan MR. Selanjutnya ada Tuan K. Tuan K ini hubungan dengan kakak adalah ayah, umurnya 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, sukunya Jawa, pendidikan terakhir S1. Pekerjaan saat ini pegawai bank, status gizinya berat badan 83 kg, tinggi badan 180 cm, BMI-nya 26. Selanjutnya ada PDB, tekanan darahnya 120/90 mmHg, nadi 75 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, lalu P-nya 20 kali per menit. Selanjutnya ada Nyonya A. Nyonya A ini hubungan dengan kakak sebagai ibu, umurnya 36 tahun, jenis kelamin perempuan, sukunya Jawa, pendidikan terakhir S1. Pekerjaan saat ini pegawai bank, status gizinya berat badan 61 kg, tinggi badan 160
fungsi afektif tidak berfungsi, fungsi sosial tidak berfungsi, fungsi ekonomi baik. Selanjutnya ada pola coping keluarga, mekanisme coping tidak efektif. Stresor yang dihadapi keluarga itu yaitu keluarga menghadapi stresor karena kurangnya pemasukan orang tua, pola makan tidak sehat, dan aktivitas lingkungan kurang mendukung, sehingga anak R menjadi tantrum terhadap pemenuhan keinginannya. Selanjutnya ada diagram. Di sini bisa kita lihat, ini bisa kita lambangkan sebagai tuan K tadi, laki-laki. Di sini ada ibunya, nyonya A, lalu ada anak R. Di sini laki-laki sebagai pasien karena ada tanda panah ini ya. Nah, ini tanda ini kita artikan sebagai keturunan. Selanjutnya ada data penunjang keluarga. Rumah dan sanitasi lingkungan. Kondisi rumah permanen, tipe rumah permanen, tipe lantai keramik, pemilikan rumah sendiri, ventilasi, jendela setiap hari dibuka, ventilasi baik, jendela setiap hari dibuka, pencahayaan rumah baik, saluran buangan tertutup, air bersih. Itu mereka menggunakan sumber air bersih dari sumur, kualitas airnya jernih dan tidak berbau. Jamban memenuhi syarat ya, kepemilikan jamban ya. Selanjutnya ada PHBS di rumah tangga. Jika ada aktivitas, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan ya. Jika ada bayi memberi ASI eksklusif tidak. Jika ada balita menimbang balita tiap bulan ya. Menggunakan air bersih untuk makan dan minum ya. Menggunakan air bersih untuk kebersihan diri ya. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun ya. Melakukan pembuangan sampah pada tempatnya ya. Menjaga lingkungan rumah tampak bersih ya. Mengkonsumsi lauk dan pauk tiap hari ya. Di sini ada jenis jamban yang tadi itu ada jenis jamban leher angsa ya. Terus tempat sampah ini dia memiliki tempat sampah jenisnya tertutup, rasio luas bangunan rumahnya itu sesuai 8 meter persegi per orang. Setelah itu menggunakan jamban sehat ya, memberantas jentik di rumah sekali seminggu tidak, makan buah dan sayur setiap hari tidak, melakukan aktivitas fisik setiap hari tidak merokok di dalam rumah ya, penggunaan alkohol dan zat aditif tidak. Kemampuan keluarga melakukan tugas pemeliharaan kesehatan anggota keluarga. Di sini adakah perhatian keluarga kepada anggotanya yang menderita sakit? Ada. Apakah keluarga mengetahui masalah kesehatan yang dialami anggota dalam keluarganya? Tidak. Apakah keluarga mengetahui penyebab masalah kesehatan yang dialami anggota dalam keluarganya? Iya. Apakah keluarga mengetahui tanda dan gejala masalah kesehatan yang dialami anggota dalam keluarganya? Tidak. Apakah keluarga mengetahui akibat masalah kesehatan yang dialami anggota dalam keluarganya? Tidak. Pada siapa keluarga biasa menggali informasi tentang masalah kesehatan yang dialami anggota keluarganya? Pada keluarga. Lalu keyakinan keluarga tentang masalah kesehatan yang dialami oleh anggota keluarga itu tidak ada. Selanjutnya, apakah keluarga melakukan upaya peningkatan kesehatan yang dialami anggota keluarganya secara aktif? Tidak. Apakah keluarga mengetahui kebutuhan pengobatan masalah kesehatan yang dialami anggota keluarganya? Tidak. Apakah keluarga dapat melakukan cara merawat anggota keluarga dengan masalah kesehatan yang dialaminya? Itu tidak. Apakah keluarga dapat melakukan pencegahan masalah kesehatan yang dialami oleh keluarganya? Ya. Apakah keluarga mampu memelihara atau memodifikasi lingkungan yang mendukung kesehatan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan? Itu ya.
Identifikasi dampak situasi terhadap peran dan hubungan, identifikasi metode, penyelesaian masalah, identifikasi kebutuhan dan keinginan terhadap lingkungan sosial. Praktiknya, diskusikan resiko yang menimbulkan bahaya pada diri sendiri, hindari mengambil keputusan saat pasien berada di bawah tekanan, motivasi mengidentifikasi sistem pendukung yang tersedia, modifikasi terlibat dalam kegiatan sosial, kurangi rangsangan lingkungan yang mengancam. Edukasinya itu kita ada ajukan mengungkapkan perasaan dan persepsi, terus ajukan keluarga terlibat, ajukan cara memecahkan masalah secara konstruktif, grafik, penggunaan teknik relasi, terus kita ada juga pelatihan keterampilan sosial sesuai kebutuhan. Gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hubungan orang tua tidak memuaskan dengan kode D0118. Pasien mampu meningkatkan kualitas interaksi sosial terutama dalam hubungan keluarga, yaitu setelah dilakukan interaksi perawatan selama 2 kali pertemuan diharapkan interaksi sosial meningkat dengan kriteria hasil perasaan nyaman dengan situasi sosial 5, perasaan mudah menerima atau mengkomunikasikannya itu 5, verbalisasinya kasih sayang 5, perilaku sesuai usia itu 5. Terus verbal pengetahuan, kriterianya itu anak tambah lebih nyaman saat berinteraksi tanpa menunjukkan perilaku menghindari, anak mulai mampu mengekspresikan keinginan secara verbal sederhana seperti bicara mau atau tidak. Selain itu anak menunjukkan perilaku kasih sayang seperti memeluk atau memberikan mainan kepada teman. Perilaku anak juga tampak sesuai dengan usianya, ditandai dengan kemampuan mengikuti instruksi sederhana dan bermain peran. Modifikasi perilaku keterampilan sosial dengan kode I13484. Definisinya itu mengubah pengembangan atau peningkatan keterampilan sosial internasional. Terus observasinya itu identifikasi penyebab kurangnya keterampilan sosial, identifikasi fokus pelatihan keterampilan sosial. Terus untuk praktiknya, motivasi untuk berlatih keterampilan sosial, berikan umpan balik positif. Terus terhadap kelompok sosial edukasinya, jelaskan tujuan melatih keterampilan sosial, jelaskan respon dan konsekuensi keterampilan sosial, ajukan mengungkapkan perasaan akibat masalah yang dialami, edukasi keluarga untuk mendukung keterampilan sosial. Terus yang terakhir itu latih keterampilan sosial secara bertahap. Lanjut yang ketiga yaitu berat badan lebih berhubungan dengan kelebihan konsumsi gula dengan kode D0018. Untungnya pasien mampu mengontrol asupan gula untuk mencapai berat badan ideal dan pemahaman tentang risiko kelebihan gula. Untuknya yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali berminggu pertemuan, diharapkan perilaku penurunan berat badan meningkat dengan kriteria hasil menentukan target berat badan dalam rentang normal 5, memiliki komitmen pada rencana makan yang sehat 5, menghindari makanan dan minuman tinggi kalori 5, memiliki makanan dan minuman bergizi 5, mengontrol porsi makanan 5, memonitor berat badan 5, terus IMD-nya 5, mengidentifikasi kondisi emosional yang dapat mempengaruhi asupan makanan dan minuman 5. Lanjut ke kriteria
berat badan ideal pasien. Yang kedua, fasilitasi menentukan target berat badan yang realistis. Lalu ada edukasinya. Yang pertama, jelaskan hubungan antar asupan makanan, aktivitas fisik, penambahan berat badan, dan penurunan berat badan. Yang kedua itu jelaskan faktor resiko berat badan lebih dan berat badan kurang. Yang ketiga, anjurkan melakukan pencatatan asupan makan, aktivitas fisik, dan perubahan berat badan. Lanjut ke perawatan dan evaluasi asuhan kesehatan keluarga. Yang pertama ini penurunan hobi keluarga berhubungan dengan orang terdekat terlalu fokus pada kondisi di luar keluarga. Implementasinya yang pertama, mengidentifikasi dampak situasi terhadap peran dan hubungan. Yang kedua, mengidentifikasi metode penyelesaian masalah. Yang ketiga, mengidentifikasikan resiko yang menimbulkan bahaya pada diri sendiri. Dan yang kelima, motivasi, mengidentifikasi sistem pendukung yang tersedia. Yang kelima, motivasi terlibat dalam kegiatan sosial. Yang keenam, mengajarkan keluarga terlibat. Dan yang ketujuh, mengajarkan cara pencegahan masalah secara konstruktif. Lalu evaluasinya, S-nya orang tua menyatakan lebih memahami dampak pola asuh terhadap perkembangan anaknya. Lalu yang kedua, orang tua menyebutkan kelola melalui pertimbangan jadwal harian anak. Dan yang ketiga, namun orang tua masih mengatakan sulit mengeluarkan waktu untuk bermain bersama pasien. Terus O-nya, yang pertama, tidak ada keterlibatan aktif keluarga dalam aktivitas bermain bersama pasien. Yang kedua, pasien masih menghabiskan sebagian besar waktu menonton TV dan belum ikut kegiatan sosial. A-nya, implementasi 1, 2, 3, 4 dihentikan dan masalah teratasi sebagian. Lalu planningnya itu intervensi nomor 5, 6, 7 dilanjutkan. Yang kedua, diagnosanya gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hubungan orang tua anak yang dipermasalahkan. Implementasinya yang pertama, mengidentifikasi penyebab kurangnya keterampilan sosial. Kedua, mengidentifikasi fokus pelatihan keterampilan sosial. Ketiga, menemukan situs kualitas keterampilan sosial. Keempat, memberi umpan balik positif, misalnya pujian atau penghargaan terhadap kemampuan sosialisasinya. Yang kelima, menjelaskan tujuan melatih keterampilan sosial. Keenam, menjelaskan respon dan konsekuensi keterampilan sosial. Ketujuh, mengajarkan mengembangkan perasaan dan
Keluarga menyatakan merasa lebih dekat dengan anak setelah rutin berlatih berinteraksi bersama. Untuk poinnya itu anak F aktif terlibat dalam kegiatan sosial. Terus keluarga memberikan pujian verbal seperti bagus kamu mau gantian saat anak sedang berinteraksi dengan sesama teman sebayanya. Terus selanjutnya ada orang tua dan anak melatih keterampilan sosial dalam kegiatan sehari-hari. Ini itu masalah soal interaksi, planningnya intervensi pendidikan, kasus itu. Diagnosa ketiganya itu berat badan lebih berhubungan dengan kelebihan konsumsi gula dengan kode D0018. Yang pertama itu menghitung berat badan ideal pasien. Kedua, menjelaskan hubungan antara asupan makanan, aktivitas fisik, penambahan berat badan dan penurunan berat badan. Yang ketiga itu menganjurkan pencatatan asupan makanan, aktivitas fisik, perubahan berat badan. Untuk S-nya itu keluarga mengatakan sudah mulai mencatat makanan, aktivitas harian dan perubahan berat badan anak selama seminggu terakhir. Terus keluarga mengatakan sudah mengetahui berat badan ideal anak dan mengerti hubungan pola makanan tinggi gula terhadap kenaikan berat badan. Untuk O-nya, berat badan ideal anak telah dihitung dan diketahui keluarga berat badan 14 kilo. Untuk pada pengkajian tanggal 25 ini, pasien menunjukkan perubahan pola makan, frekuensi konsumsi makanan harus berkurang, aktivitas fisik seperti bermain aktif meningkatkan dibandingkan minggu sebelumnya. Untuk O-nya, A-nya itu masalah sudah teratasi, P-nya